resources. Nah, e-resources. Terus kita cari yang e-journal ya. E-journal. Ini sebenarnya banyak ya. Ada Prosding, tapi Prosding itu apa namanya? Belum seketat jurnal dalam review. Jadi dari segi kualitas itu di bawahnya jurnal kayak gitu. Kalau e-book kan kita tidak ya. Terus open access jurnal itu jurnal yang aksesnya itu tanpa permission ya. Jadi memang disiapkan akses apa aja. Ini jurnal-jurnal dari universitas-universitas di Indonesia, tapi kita nanti pakainya yang dari ini ya, dari luar saja, karena memang reviewnya beda, lebih ketat gitu biasa dan itu menentukan kualitas ya. Terus juga ada jurnalnya dari kementerian dan lain sebagainya. Nah, kita pakai yang e-resource terus e-journal. Nah, ini sudah masuk e-journal provider database. Nah, kita biasanya di sini, ini sama sebenarnya kalau kita klik ya nanti, itu sama. E-Cipher sama ScienDirect itu sama. Ini juga Elsevier juga di bawahnya ScienDirect ya. Terus Emerald, terus China National Knowledge Infrastructure, ProQuest, ya. Nah, ini untuk medical kayaknya ini, ProQuest yang di sini tuh. Ya. Terus Cambridge Journal, apa namanya, terus IG, EBSCO ya, ini banyakan yang klinik, terus hukumonline.com, Turnitin. Ini kalau kalian pengen akses Turnitin lah sini. Nah, apa namanya, kita nanti fokus ke ScienDirect aja, karena memang yang biasanya artikel bagus-bagus tuh dari ScienDirect. Tapi nanti kalau masih ada waktu, karena kita kejar-kejaran sama nanti materi yang lain ya, nanti apa namanya kita klik Emerald ini. Nah, sekarang kita pakai yang ScienDirect ya. Caranya gimana untuk bisa masuk lewat website UNS? Karena kalau nggak lewat website UNS, kita nggak bisa lihat apa namanya artikel ini dan download kecuali artikel yang open access. Jadi kita memang harus kalau pengen bisa download kita harus loginnya lewat ini Universitas 11 Maret ya. Brought to you by Universitas 11 Maret. Tapi kalau saya masuk bukan dibawa oleh di bawah Universitas 11 Maret, saya nggak bisa download ini karena apa namanya tidak punya akses. Misalnya pun mau download tuh harus bayar satu artikel tuh 25 jurnal. Ya baru satu tulisan kayak gini tuh harganya 25 jurnal $25. Ya, itu harganya berarti kan bisa sekitar 400 ribuan ya. 400.000 sampai 500.000 hanya untuk beli satu ini. Makanya apa namanya? Kita beruntung Universitas 11 Maret langganan di ScienDirect kayak gitu. Nah, caranya gimana untuk mengaksesnya, untuk masuknya? Nah, kita bisa lihat di ini, off campus access, please contact our librarian at library@mail.uns.ac.id ya, or download PDF here. Nah, kita lihat PDF-nya. Nah, ini tata caranya ya. Untuk teknologi akses dan pastikan email kalian itu sebenarnya sudah terverify ya di UNS. Ya, terutama kalau belum berarti nanti hubungi perpus kayak gitu. Ya. Terus kamu ke ScienDirect main page. Nah, kalau sudah ya, sebentar saya tak buka pakai website lain aja ya. Saya buka pakai website lain. Jadi biar ini soalnya kan udah keling, jadi kemarin passwordnya tidak apa namanya tidak masa saya ini passwordnya tuh saya simpan. Coba saya ke yang lain ya. Nah, terlihat ya. Nah, kalau sudah kalian masuk ke bagian remote access. Nah, kalian masuk ke remote access ini, institutional email.
Nah, ini email saya kan staff.uns.ac.id. Ini udah apa namanya, udah langsung 11 Maret University ya. Karena kita udah tadi lewatnya 11 Maret University. Terus continue. Passwordnya password email kalian. Nah, terus sign in. Nah, ini kan biasa saya klik save soalnya. Makanya ini kalau ya, apa namanya, kalau lupa itu ini karena kan banyak sistem ini saya save. Nah, ini kalau sudah, nah sudah kita bisa apa search apapun ya kaitannya Universitas 11 Maret. Seperti kemarin untuk survei nanti kita lebih baik ambil topik yang manajemen pemasaran ya. Jadi kenapa ambil topik yang manajemen pemasaran ya supaya nanti kita bisa lebih mudah apa namanya cari respondennya seperti itu ya. Nah, kita misal pakai keywordnya, misal kita ingin melihat persepsi terkait pariwisata ya, misal atau service apa namanya, perceived quality lah, perceived quality suatu brand tertentu. Coba perceived quality. Nah, kita bisa filter ya. Ya, kita ambil yang research artikel ya, kita filter. Ini kan sudah. Aduh, bentar. Kok bisa keluarnya seringnya tuh kayak gitu. Kalau kita filter tiba-tiba masuk, kadang error seperti itu. Harusnya bisa difilter terus tanpa harus keluar, nggak tahu nih. Nah, ini. Nah, kan. Aduh. Tadi minta kayaknya coba di filenya di sini aja filternya. Biasanya bisa difilter ya. Nah, kita kan nggak punya abstraknya ya. Coba kita yang cari yang marketing gitu ya. Ini cuma satu. Tapi kalau nggak difilter nanti kita cari satu-satu kayak tadi ya. Kalau ini kan sudah saya filter. Nah, ini kok kembali ke sini terus ya. Udah kita cari satu-satu aja, nggak usah difilter. Biasanya saya pakai filter-filter seperti itu dan tidak error. Kan karena ini terlalu apa namanya, terlalu ini ya, terlalu susah kalau nggak difilter sebenarnya. Ya. Coba saya filternya ke yang lain. Ke bidangnya aja langsung saya bidik ya. Nah, ini masih bisa difilter di sini. Jurnal retailing kan. Jadi kita cari artikel-artikel yang dari ini ya. Nah, ini agak error nih. Saya nggak tahu kenapa. Di filter error. Ya udah kita bisanya ini nih. Oh, tadi sebenarnya bisa. Jadi apa namanya? Habis diklik itu, terus kita balik lagi nih ke filter ternyata. Ya, ini contoh kita nanti bisa buka satu-satu ya. Ya, yang jelas kita nanti cari artikel yang khusus yang ada ukurannya, pengukurannya. Kayak gitu. Ada
alat ukurnya kayak gitu. Untuk nanti kita jadikan apa namanya? Kita jadikan dasar untuk pembuatan kuesioner. Nah, ini coba kita buka satu. Oh, kenapa nih? Kok error kayak gini sih kalian request? Ayo, coba saya lewat ini Google Chrome aja ya. Oke, saya lewat yang ini aja. Jadi saya nyari. Bisa. Atau ada yang mau share screen, coba saya lihat dari tempat kalian. Ini ini tuh sambil dicoba ya, sambil memperhatikan saya sambil coba-coba ya. Ini minta sign in terus. Ini nggak apa-apa, kita ambil yang seadanya dulu sini ya, coba. Yang ini. Minta sign in. Oke. Nah, ini tadi download. Nanti kalau sudah tuh nanti akan keluar seperti ini. Nah, nanti kita coba cari ukurannya. Ini saya coba contohkan jurnal yang ada di database saya yang sudah ada alat pengukurannya ya, contohnya ya. Sebentar. Oke, kita coba nyari lewat Simpaka. Jadi sebenarnya di Simpaka itu kita juga bisa menelusur kuesioner kayak gitu. Jadi kalau tadi lewat Science Direct ya, kalau ini lewat Simpaka kayak gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini sudah diekstrak ya. Oke, sebentar. Tak buka punya Simpakanya kelas ini. Biar gampang. UCW ini kelas D ya.
Saya buka punya Mas Gilang ya. Izin ya Mas Gilang, udah diganti belum ya apanya? Belum. Jadi kalau tadi cara apa namanya? Cara ketika kita login via mencari artikel via perpus UNS ya. Nah, kalau di sini sebenarnya di sistem Simpaka itu ya sudah apa namanya? Sudah tersedia kayak gitu. Ya. Nah, ini punya Mas Gilang kan masih apa namanya? Masih kosong ya. Kita bisa cari lewat sini. Misal tadi perceive quality ya. Saya sebenarnya tadi mau ngajarin kalau carinya di luar, walaupun sebenarnya nanti kita bisa pakai di sini. Cuman karena tadi error, intinya kalau nyari di luar nanti seperti itu ya, karena nanti kalian kalau ngambil MSDM 2 atau mata kuliah lain itu diminta nyari artikel kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah punya Simpaka ya bisa cari di Simpaka atau bisa cari di tadi ya Science Direct ya. Nah, ini contoh kalau kita klik tadi perceived quality, ini ada 100 artikel lebih terkait perceived quality. Nah, nanti kita cari ya, kita cari yang ada pengukurannya kayak gitu ya. Ini kan yang pertama kan ini kaitannya dengan employee, kita nggak usah ya, kita lebih ke apa namanya yang umum saja nih brand. Ini contoh the effect of the brand on perceived quality of food product. Nah, kita jangan langsung klik gunakan kayak gitu. Kita klik ininya dulu, kita lihat isinya seperti apa sih. Nggak terlihat di kalian mesti. Karena kebuka di ini lain. Sebentar ya, tak ganti whole screen. Nah, udah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum artikelnya? Sudah ya? Nah, ini tadi saya ngeklik yang judulnya The Effect of the Brand and on Perceived Quality of Food Product. Ya. Nah, kita lihat ada nggak, kita lihatnya tuh di measurement ya. Ini kan ada hipotesis, jadi artikel tuh isinya tuh biasanya abstrak. Abstrak tuh semacam apa namanya, ini abstrak itu semacam ringkasan ya. Terus di sini introductory observation ini introduction ya. Terus conceptual framework, jadi kayak teori yang mendasari dari artikel tersebut. Terus ini mulai hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara ya. Bahwa di sini misal consumer do not evaluate product based on exclusively on physical characteristic gitu. Ya. Nah, terus H2-nya, in the process of making purchasing decision when choosing an alternative consumer will first perceive the brand as a sign of quality. Jadi hanya lihat brand tuh sebagai apa namanya, tanda bahwa itu produk berkualitas atau enggak kayak gitu. Ini H2 ya. H3 dan seterusnya kita tidak usah bahas isinya ya. Nah, kita coba lihat di metode kayak gitu. Nah, di 40% two-type questionnaire were created to test, evaluate two-type gitu ya. Terus the exit questionnaire were blend test was used with liver pet manufactured by Denica, bla kayak gitu ya. Kita intinya tuh nanti nyari ukuran dari variabelnya kayak gitu. Ya. The number of respondent who fill ini part of the questionnaire yang digunakan eksperimenter can be found in appendix. Nah, kita nyari yang kayak gini ya. Ini figure 1 di appendix, coba kita lihat. Nah, ini ya. Ini exit questionnaire the blind test. Please test and mark these two page label with X and Y kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah contoh pengukurannya ya. Yang ini nanti kita bisa convert ke lem survei ya. Nanti untuk ditanyakan ke responden. Tapi kan ini agak sedikit susah ya. Nah, kita cari yang bentuknya umum. Ini
agak kurang agak kurang familiar nanti di kita ya. Di kita tuh biasanya tuh yang tadi ya, setuju, tidak setuju kayak gitu. Kalau kayak gini ada komen nanti susah respondennya. Nah, coba kita cari lagi ya. Masih terkait perceived quality. Nah, cara nyarinya yang kira-kira ada kuesionernya itu cari yang ada keyword di effect, terus di influence, the impact. Biasanya kalau ada pengaruh-pengaruh kayak gitu ya, biasanya itu dia bentuk penelitiannya tuh pengujian empiris. Nah, itu biasanya ada hipotesisnya. Nah, biasanya nanti ada kuesioner yang tersedia di dalam artikelnya gitu. Dan tahun-tahunnya usahakan itu jangan tahun yang lama, kan tahun yang lama itu seringkali itu bentuknya itu artikel konseptual kayak gitu. Jadi pembangunan teori. Nah, makanya pakai yang sumber-sumber terbaru biasanya itu ya. Ini contoh 2017 re-examining the relationship among perceived quality, value, satisfaction, and destination loyalty. Kita coba cek ya artikelnya. Atau ini the influence of hotel price on perceived service quality ya, on perceived service, perceived quality and value in tourism. Jadi kita coba buka dua ini ya. Bukanya kita klik yang gambar PDF ini. Nah, kita cek isinya. Ini dari Journal of Vacation Marketing ya. Kita cek. Ini model penelitiannya ya. Ini variabel-variabel yang nanti akan diukur, dan ukurnya tuh pakai kuesioner ya. Misal ini kalau dilihat dari bentuknya ini natural and well-known attraction itu diukur pakai sekian ya. Ini ada A1, A13, A14, A16 dan lain sebagainya. Nah, ini A-nya tuh bentuknya apa? Nah, kita bisa cek di dalamnya. Ada nggak lampiran? Biasanya kalau nggak ada, itu kita harus nelusur. Ini kan tadi hipotesis ya. Nah, ini lampirannya nggak ada. Oh, ada nih. Nah, ada. Sorry. Nah, ini ternyata kadang tuh ada yang di appendix di sini, kadang ada yang di dalam sini. Intinya tuh bentuknya tuh semacam pertanyaan ya. Ini saya besarkan. Nah, kelihatan nggak? Takutnya nggak kelihatan. Tapi tadi udah share semua screen ya. Harusnya kelihatan ya. Nah, ini loh. Ini contoh ya. Natural and well-known attraction ini. Nanti yang ini kan skalanya 5 poin ya. Ini bukan setuju tidak setuju, tapi much lower than my expected ya. Terus 5 itu much higher than my expected. Berarti kalau 4 itu higher than my expected. Ini contoh pertanyaannya. Australia has spectacular scenery and natural attraction. Ya, misal jawabannya 1 berarti much lower than my expected. Terus yang jawabannya 2 berarti lower than my expected. Terus ya kalau 3 netral kayak gitu ya. Terus Australia is country with many well-known tourists. Nah, ini nanti yang kita pakai, yang kita ambil ya untuk untuk kita buatkan di lem survei kayak gitu. Nanti kita pakai skalanya yang sesuai. Jadi skalanya itu nggak mesti setuju tidak setuju, tapi bisa jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau yang quality of general tourist atmosphere-nya, ya contoh pertanyaannya. Australia service staff are qualified, helpful, and friendly. Ya, nanti jawabannya ini kayak gitu. Ya, ini contoh skala. Ya.
Nah, kita cari lagi ya, satu lagi. Tadi, nah ini the influence of hotel price on perceived service perceived quality. Kita cek dulu. Nah, kita lihat ada enggak. Jadi kita tuh langsung ke bagian ini ya, bawah ya kalau nyari ukuran. Yang selama ada hipotesisnya, ya biasanya ada apa namanya pengukuran-pengukuran variabelnya. Nah, tapi ini bisa jadi nggak ada. Nah, ini nggak ada, berarti nggak bisa kita gunakan. Ya, contoh, tadi kan ini berarti bisa digunakan ya, Mas Gilang ya. Tadi kita yang ini ya. Nah, berarti ini kan bisa yang nomor 28 ini. Nah, ini nanti kita klik gunakan ya. Kita klik gunakan ya. Nah, ini masuk ke list. Kalau tadi kan kita belum ada listnya. Ini oke, masuk satu. Enak nih yang dijadiin contoh. Kita coba apa namanya pakai keyword lain ya. Intention to visit. Ya, keywordnya tuh yang terkait marketing ya. Tadi perceived quality, intention to visit, terus misal kita pakai brand kayak gitu ya. Nah, ini contoh ya, kita lihat the impact of COVID-19 on destination visit intention and local food consumption. Kita cek ya, di ininya ada atau tidak. Kita langsung ke bawah ngecek. Kita cuma nyari itu kayak tadi artikelnya ya, karena kita belum ke isi. Kalau isi nanti ke mata kuliah lanjutannya. Nah, ini juga nggak ada, nggak bisa kita pakai. Biasanya itu di measurement, nanti dilampirin kayak di tabel-tabel gitu. Ini kan ada hipotesis, ada ya. Nah, ini hipotesisnya banyak, nih model penelitiannya. Harusnya ada. Nah, ini measurement and scaling. Sebenarnya kita bisa nelusur ke ini, tapi ini sudah ada di appendix sepertinya. Ini nggak bisa diklik ya appendix-nya ya. Nah, ini nih enak nih. Ini contoh ya. Perceived usefulness. Ini food blogger recommendation on social media enhance my knowledge about particular restaurant. Ini enak nih, nanti dipakai buat apa namanya survei ya. Nah, ini ukurnya setuju nggak setuju atau gimana, kan ini nggak ada di tabel ini. Kita balik lagi ke tadi yang bagian measurement atau measure ya. Jadi apa namanya keywordnya itu ya. Jangan yang finding, berarti yang bagian metode. Biasanya setelah sampling, nah terus ini apa namanya? Research design, measurement and scaling. Nah, ini pakai ini ya, yang kayak kemarin kita ya. Agree, disagree, ya berarti ini sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Sama berarti. Ini juga bisa dipakai. Ya. Berarti ini kita gunakan. Tadi ini ya, yang nomor 1 ya. Attitude toward media. Yang mana sini tadi? Yang kedua ya. Nomor 2 ya? Ini ya? Ya. Nah. Oke. Nah, ini apa yang tadi kok kehapus ya? Sebentar. Kan tadi kita udah milih 1. Duh, kok nggak ada? Kok kehapus ya? Sebentar. Nah, ini nanti kalian ada tugas ya, lakukan penelusuran artikel 15 artikel yang mengandung kuesioner, lakukan ekstraksi kuesioner. Nanti bagian dari tugas. Aduh, tadi hilang lagi. Di padahal udah ketemu ya. Ini ya, local food consumption ya. Ini kita gunakan.
Nah, ini langsung aja daripada nanti hilang, langsung diklik di sini ya. Nah, kalau sudah, ini kalau di kayak gini kan dihapus. Harusnya yang sebelumnya tuh harusnya masuk kayak gitu. Berarti karena kemarin itu banyak yang udah milih tapi nggak di proses lebih lanjut, makanya kayaknya sistemnya di ini ya, diperbaiki. Nah, terus kalian klik tambah kuesioner. Nah, di sini yang jadi tugas kalian nanti adalah tentukan variabelnya apa ya. Kalau kita lihat di sini ya, variabel itu apa sih? Ya, objek yang diteliti kayak gitu ya. Kita bisa lihat variabel itu lihatnya di model ya. Model tadi ya. Sebentar ini nggak bisa digedein ya. Sebentar. Ini susah nih nyari variabelnya. Atau masa kalian bisa download dulu nggak apa-apa ya? Nggak bisa. Ntar ini biar hilang. Nah, tuh. Nah, kita cari variabelnya dipakai variabel apa sih biasanya? Bisa kita lihat di sini. Ya, di hipotesis. Ya. Ini kan excitement motivation positively affect intention of local food consumption. Ya, atau variabelnya tuh ini. Jadi lihat nama variabelnya, lihat di ini ya. Ini gambar-gambar ini. Berarti ada 4 variabel. Atau variabel bisa juga lihat aja langsung di appendix-nya. Ini kayaknya bukan yang tadi ya, Mas ya? Bukan tadi yang food vlogger itu ya? Ya, bukan Bu. Yang tadi itu attitude. Attitude apa ya? Attitude ya? Attitude Ya, ini toward kita sustainability. hapus. Coba kita intention to visit. Pertanyaannya gampang. Coba ya, ini blustering sosial media. Ada nggak? Bawah tabelnya. Tidak ada. Itu sistem udah keren banget ini yang ngembangin Pak Lili ya. Jadi dia kayak nyedot data-data yang menjadi langganan UNS disedot di sistem ini. Jadi ini yang punya cuma jurusan manajemen, prodi manajemen. The impact of local food. Nah, ini ada tidak? Ini juga belum ada ya. Jadi kayak tadi loh, ada pertanyaan-pertanyaannya loh. Kalau tidak ada berarti nggak bisa kita pakai. Kayak gitu. Prediktor yang customer visit. Coba ini lagi ya. Ya, ini variabel yang dipakai. Ya. Ini scale-nya di sini.
nih misal ini diakses oleh for item, misal nggak ada, kita sebenarnya bisa ya ngelusur satu-satu, cuman ini kan banyak kalian tugasnya, nggak usah, jadi kita apa namanya, kita ini satu-satu. Nah, ini sudah ketemu ya, measurement model indikator. Nah, the product show concern of the environment, the product are reliable, the product show environmentally friendly image. Nah, ini tadi nomor berapa? Aduh, predicting customer ini. Saya tuh asal nggak klik tapi lupa. Ini ya, 29 ya. Nah, 29. Nah, ini masuk. Malah tadi yang awal nggak masuk ya. Ini 2 yang 29-nya bisa masuk. Ini tadi predicting yang customer. Ini orang Indonesia nih. Ini tadi ada nggak ya yang ini ya? Ini yang ini nggak ada tadi ya? Berarti ini harus dihapus yang nomor ini. Ini kok nggak bisa dihapus ya? Bentar. Hapus. Oke, hapus. Nah, terus kita pakai yang ini. Ini kalau dihapus nanti coba kita refresh ya. Nah, ini kalau sudah dihapus, ini bisa dihapus ya, karena kan ini nggak ada. Nah, kita klik yang ini, yang ada. Nah, tambah kuesioner. Caranya gitu. Nah, ini ada berapa variabel nih? Nah, ini ya. Green perceived quality. Ini kan yang miring tuh nama variabelnya. Terus yang 6 ini indikatornya ya. 6 apa berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah, variabelnya kita tulis. Green perceived quality. Nah, oke. Nah, kuesionernya kita ini. Kita kasih ini tanda ini ya. Kita kasih titik koma. Sampai 8. Aduh, kehapus. Bentar. Ini agak sensitif soalnya kalau ini. Nah, kita tambah. Nah, nanti kita kasih titik koma untuk menambah yang selanjutnya. Nah, ini kan kalau di reload enak nih. Langsung, jadi tadi kan kita titik koma ya. Terus langsung ada tabelnya kalau kita reload. Ya, dan ini sudah terjemahkan kayak gitu. Kerennya sistem ini. Nah, nanti kalian tuh tugasnya seperti itu ya. Jadi di target ada 15 artikel, nanti kalian satu-satu kalian masukkan. Ini juga sebenarnya tidak hanya untuk materi tugas ini ya. Nanti kalau ini sudah, itu bisa berguna bagi kalian ketika nanti skripsi. Jadi langsung aja buka Simpaka, nanti ada database besar. Ini sebenarnya kita tuh di Prodi itu apa namanya, membuat database besar yang nantinya untuk mempermudah mahasiswa ketika tugas akhir. Nah, database itu apa namanya, mulai dicari dibuat di mata kuliah PTI kayak gitu. Ya. Kita tambahkan lagi titik koma ya, titik koma spasi. Nah, satu variabel semuanya. Kita tambahkan lagi sampai 8.
Ini Mas Gilang sudah tak bantu kerjakan ini ya. Di sistemnya Mas Gilang nih. Dan akhirnya jadi ketua kelas gitu. Apa namanya, dijadikan contoh. Masih 2 lagi yang harus saya copy. Error. Saya masukkan dulu. Ini reload. Nah, udah masuk 7, kurang 1 lagi ya. Nah, ini tinggal diklik kayak gitu kalau mau nambahkan. Diklik yang bagian atasnya. Bagian inputan. Nah. Terus kita cari yang paling terakhir. Ini belum titik koma ya. Nah, oke. Nah, sudah masuk semua. Nah, ada 8. Semudah itu ya kita sudah diterjemahkan, tinggal nanti ini dimasukkan ke lem survei. Terus tambah kuesioner. Ini kan masalahnya ada banyak ya, variabel 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Coba cek di gambarnya, benar ya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti tadi kelewatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, 6. Nah, kita tambah lagi. Variabelnya yang kedua adalah green, yang saya ambil yang dikit. Oh, nih, cuma 3. Nanti biar diterusin yang punya sistem. Nah, kuesionernya sama kayak tadi ya. Nah, ini kita... Makanya kalau kalian pengen ini, cari yang indikator kuesionernya nggak banyak-banyak. Jadi kalian nggak banyak input ya, tapi tugasnya terpenuhi kayak gitu. Nanti kalau udah dipakai orang lain, otomatis sudah nggak bisa diambil lagi. Ini sistemnya sudah pintar. Nih, ini nanti ditambah lagi untuk variabel sampai ada 6 ya. Gitu. Nah, ini kalau di reload ya, nanti bukan X lagi. Nah, ini udah 2. Ya, nanti saya ceknya dari kayak gitu. Dan ini proporsi nilainya tuh tinggi ya. Jadi kemarin ada yang menyepelekan, nggak melakukan ekstraksi kuesioner, yaitu saya susah untuk nyari nilainya dia kayak gitu. Nah, ini waktunya biasanya untuk tugas ini saya kasih waktu sekitar 2 minggu ya untuk 15 artikel. Nanti makanya kalian dikerjainnya itu pas sela-sela menunggu buka puasa kayak gitu ya. Tapi nanti saya coba cek juga di dosen lain ngasih waktu berapa lama. Ketika ada yang ngasih waktu lebih lama, nanti saya tambahkan waktunya. Sementara 2 minggu dulu ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini udah melebihi jam, saya buatkan absensi lagi, saya tutup ya. Untuk yang sesi pertama, saya tak nutup OCW dulu. Yang sesi pertama tadi ada beberapa anak yang error ini, Bu. Jadi bisa diperpanjang dulu. Oke, perpanjang. Sebentar. Oke, sebentar. Mas Gilang dikirim screenshot-nya ya? PTID, nanti salah lagi. 10 menit cukup? Ya, nanti absen kedua nyusul berarti ya. Sama nanti besok absen yang tugas kemarin. Nah, ini ada pertanyaan terkait tutorial tadi. Apa masih bingung? Silakan ditanyakan. Kita masih ada waktu 13 menit. Untuk sesi 1 dan 2, jadi kita 2 sesi ya ini. Ada pertanyaan nggak?
Jadi apa intinya tuh kita nyari apa namanya indikator pengukuran ya, terlepas dari isi artikelnya tuh apa. Karena kita kan kepentingannya di sini adalah membuat survei. Nah nanti kalau kalian sudah 15 sudah jadi atau sudah nyicil, nanti ada tugas membuat survei online, kalian tinggal ngambil indikatornya di sini yang tadi kita sudah apa namanya kok malah di sini. Yang tadi kita sudah tutorialkan kayak gitu. Di Chrome ya. Jadi kalian tinggal carinya di sini. Ya tinggal milih. Oh, mau yang ini aja lah, nanti surveinya yang berdasarkan replikasi artikel yang ini, predicting yang customer intention repurchase green plastic product. Saya mau ini aja. Jadi ini satu paket nanti. Kalian milih salah satu ya yang menurut kalian bagus, ya, yang menurut kalian gampang ditanyakan. Nanti pilih ini satu, berarti satu paket ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya nanti dari sini. Nah, ini jawabannya setuju atau tidak setuju lihatnya di mana? Lihatnya di bagian setelah hipotesis itu ada metodologi, research method kayak gitu ya. Nah, ini lihatnya di sini. Biasanya riset kan ada sampling, pokoknya bagian di research method lah. Ya. Nah, ini contoh. Because past research has assessed construct variable used in the study, the construct measurement in the study revealed to the external literature. Based on solar work, green perceived quality is measured by using 8 items. Ya, ini 8 item kan tadi ya, green perceived quality ada 8 item, ya, including durability, reliability, professional look, excellent image, dan safety the product. 3 items such a comparison between cost and benefit obtained from the green product were used to assess green perceived value dan bla bla bla. Nah, ini semuanya kan. Nah, a 5-point scale, a 5-point Likert scale. Nah, ini berarti jawabannya itu sama ya, setuju tidak setuju kayak gitu. Biasanya penjelasannya jawabannya tuh di sini. Kalau tadi kan as expected ya, yang tadi kita ketemukan yang pertama, ya. Terus apa namanya bisa jadi yang apa namanya jawabannya tuh jarang, sering kayak gitu, ya. Jadi beda-beda. Oke, Mbak Luisa untuk tahun penerbitnya apa? Diusahakan 5 tahun terakhir ya. Jadi 2022, 21, 20, 18, 19 yang tahun-tahun baru aja. Atau sampai 17 nggak apa-apa deh, 17 boleh masuk. Oke. Jadi untuk semuanya ya, untuk tahunnya itu paling lama 2017 gitu aja ya. Ikan 2021. Ya biasanya tentang COVID tuh banyak. Boleh terkait topik MSDM sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti untuk yang dipilih di kuesioner yang pemasaran tadi ya, jadi lebih gampang. Ya, jadi kayak misal kalau SDM itu employee satisfaction juga. Nah ini terkait employee satisfaction. Nah ini boleh yang kayak nggak harus marketing ya, tapi usahakan ada marketingnya satu yang nanti atau yang ada marketingnya kan karena 15 ya, at least 5. Lainnya boleh dari SDM, keuangan atau operasional kayak gitu ya. At least dari marketing itu ada 5 yang nanti itu apa namanya? Itu nanti bisa menjadi acuan kalian untuk membuat survei. Jadi pilih salah satu yang nanti akan kita surveikan ya dalam kelompok kayak gitu. Nah, nanti untuk keyword-keywordnya yang memungkinkan kalian cari nanti apa namanya saya juga akan share di grup ya, baik
Atau karena saya orang SDM, nanti saya kirim topik SDM dan topik marketing yang memungkinkan. Kalau enggak, kalian ini aja, apa namanya, tadi misal kayak saya bisa COVID, penelitian tentang COVID berarti kan terbaru. Terus atau terkait apa namanya, brand atau turis atau apa kayak gitu kan banyak ya pemasaran ya. Tapi nanti coba tak sediakan untuk apa namanya untuk ini. Gitu. Untuk tak kasih keywordnya buat kalian bahan nyari, tapi tidak harus terbatas pakai keyword saya ya, boleh pakai keyword kalian. Intinya kalian mengumpulkan 15 terus langsung diekstraksi seperti tadi. Ya gimana biar ekstraksinya nggak lama ya, cari aja yang artikel ya variabelnya nggak banyak kayak gitu. Kalau variabelnya nggak banyak kan ekstraksinya kan dikit kayak gitu. Cuma kan apa namanya, kalau biasanya ya nggak terlalu banyak sih, kalau terlalu banyak juga memberatkan responden ya. Gitu. Ya, sudah absen semua? Kalau sudah nanti saya tutup absensinya. Ya, jadi nanti kayak gini ya. Nanti ini tugas, ya ini kan kemarin kita sudah yang ini. Mas Gilang sudah upload ya. Ini kan hasilnya kan bisa dilihat kalau kita uploadnya berhasil. Ini kemarin yang di-upload Mas Gilang ya. Nah ini. Terus nanti tugas selanjutnya adalah penelusuran kuesioner. Ya ini. Nah nanti ada pembuatan rencana survei. Nih Mas Gilang itu nanti sama Fatoni sama Akbar gitu ya. Nah, nanti ini minggu depan ya kita bahas. Ini buat kuesioner, sesuaikan daftar pertanyaan yang ada kuesioner sesuai dengan tema kayak gitu. Setelah dibuat ini pengecekan pilihan kuesioner nih kan, cara ngeceknya ini ada banyak ya. Ini baru masuk segini, nanti mau pilih yang mana kayak gitu. Ya, misal pilih yang ini, nanti diklik. Nanti ini minggu depan kayak gitu. Ya. Ini kan ini plan-nya kita klik juga. Ya. Ini ada ini ya, kelompok membuat. Ini kita akan bahas minggu depan. Ya, ada pertanyaan? Di hari ini kita sampai penelusuran kuesioner. Nanti saya kasih waktu 2 minggu, berarti tanggal 26 April ya. Tapi nanti saya cek juga di 26 April. Kasihan deh, 3 minggu deh nggak apa-apa. Kok 3 minggu pas Lebaran ya? Sebulan. Tapi nanti by progress ya. Saya cek 2 minggu dulu progres kalian. Ya, nanti kita extend sampai tanggal 10. Ya. Berarti apa namanya? Nanti 2 minggu saya cek ya. Itu nanti kalau ada progres saya cek progresnya. Tapi pengumpulan finalnya tanggal 10 Mei. Tolong dicatat ya Mas Gilang ya, terus di-share di grup ya. Saya ngecek pengecekan progres tanggal 26, terus finalisasi tanggal 10. Kenapa saya ngecek progres? Ya tetap perlu ngecek progres karena itu buat ini ya, menilai engagement kalian ya. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri?
Untuk absen kedua gimana, Bu? Oke, ini udah absen semua belum? Oke, saya buatkan absen kedua. Oke, mungkin itu saja perkuliahan hari ini nih sambil saya buatkan presensi, nanti kalau sudah siap saya umumkan di grup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dimulai dikerjakan biar nanti nggak jadi beban. Seringkali itu di